warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Stacy, CGP Angkatan 11. Saya akan membuat suatu video, yaitu video diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya. Selamat menyaksikan. Sari. Nyakin Pak. Nanti dulu tidak awal. Hai. Ay, talaga. Napapagay ka po. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini. Di sini saya perkenalkan, saya adalah Farida SPD, guru kelas 6, dan di sini posisi saya adalah sebagai teman sejawat dari Ibu Winarti yang sekarang lagi menjalani untuk CGP. Dan pertemuan kita kali ini adalah untuk membuat aksi nyata sebagai syarat di kegiatan CGP ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Farida selaku moderator. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Bapak guru hebat dari SDN Negara Adi Baru yang telah memotivasi saya, memberi semangat kepada saya untuk lebih giat lagi dalam kegiatan CGP tersebut. Salawat yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan saatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita memulai diskusi budaya positif yang seringkali kita lakukan, setiap hari Bapak Ibu guru secara disiplin mengajar anak murid, Bu. Terus untuk anak-anaknya juga selalu disiplin hadir sebagaimana mestinya. Mungkin itu yang lainnya boleh ditambahkan. Oke. Terima kasih atas jawaban dari Pak Peri tentang budaya positif. Coba Bu guru yang lain siapa yang tahu? Saya persilakan. Bu Murni, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah. Terima kasih untuk Bu Murniati atas penjelasannya. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang budaya positif di sekolah kita. Yang dikatakan Pak Peri betul, budaya positif itu artinya suatu keyakinan atau kesepakatan yang ada di lingkungan sekolah kita. Di antaranya yaitu mengenai tata tertib sekolah, seperti berpakaian seragam rapi, memakai sepatu hitam, kaos kakinya putih, ikut upacara bendera, dan lain sebagainya. Itu artinya budaya positif, di mana kita akan menerapkan di sekolah kita masing-masing. Terlebih dahulu kita selaku guru atau pendidik atau pengajar harus bisa memberikan contoh terlebih dahulu kepada peserta didik kita melaksanakan budaya positif tersebut. Jadi dengan demikian, budaya positif itu artinya adalah ibu-ibu kesepakatan atau keyakinan yang ada
melaksanakan atau berkolaborasi bersama peserta didik, guru, dan lingkungan sekolah kita. Dan sebelum saya memulai acara ini lebih dalam lagi, marilah kita berdoa bisa berjalan dengan lancar dan bisa kita ambil hikmahnya dari pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Briefing dulu Bu. Kita bersenang-senang terlebih dahulu. Saya akan mengajarkan caranya bagaimana pembagian briefing pada siang hari ini. Ini sebuah lagu. Topi saya bundar judulnya. Kalau topi di kepala, bundar, tangan kita bentuk bundar, lingkaran. Saya di sini, ya. Kalau begini, tidak begini. Coba sambil berdiri biar lebih semangat. Berdiri. 2, 3. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Aduh, pakai di sana itu. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Masih kurang ya? Sekali lagi ya, sekali lagi nih. Ayo biar kita nih. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Kasih aku buat ibu-ibu hebat semua. Terima kasih. Ini yaitu tentang budaya positif. Lanjut. Dibuat oleh saya sendiri, yaitu Wenani Suhaisi, CGP Angkatan 11 tahun 2024, dengan pengajar praktik saya. Lanjut. Dengan pengajar praktik saya itu Bapak Fadul Munir SPD dan fasilitator saya bernama Pak Samsul Hadi Adur MPD. Lanjut. Konsep-konsep inti modul budaya positif yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi perilaku manusia, 5. Posisi kontrol, 6. Keyakinan kelas, dan 7. segitiga institusi. Yang pertama kita akan membahas masalah paradigma perubahan belajar seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Pendidikan di paradigma baru. Pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi berbeda ya Bu ya. Perubahan paradigma di zaman kolonial Belanda di zaman sekarang ini. Zaman sekarang kita pembelajarannya yaitu berpusat pada murid. Berarti kita hanya murid dan murid. Selanjutnya, pendidikan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi. Paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu ada 5 di sini. Ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat,
berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman ataupun hukuman. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak guru semuanya, apa sih contohnya disiplin positif yang tanpa pamrih? Coba, siapa yang mau menjawab? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukumannya. Contohnya seperti apa? Tanpa mengharapkan hadiah ataupun imbalan, mereka melakukan tindakan positif gitu, tapi mereka tanpa pamrih. Nggak panjang-panjang Bu, mungkin salah satunya adalah mengerjakan PR Bu. Itu aja. Mungkin ada yang lain. Silakan. Baik, terima kasih. Yaitu salah satunya kata Pak Ferry mengerjakan PR. Yang lain dari itu, Bu Murniati? Membentuk sikap mandiri. Oke, semua jawaban memang betul. Ketika anak bersekolah atau belajar di sekolah, tentu mereka mempunyai kewajiban yang harus dijalankan atau diselesaikan, yaitu salah satunya yang mengerjakan PR, tugas pekerjaan di rumah. Nah, tanggung jawab itu memang harus dilaksanakan oleh seorang pendidik atau seorang murid. Mengapa demikian? Supaya menambah pengetahuan. Karena apa? Pembelajaran di sekolah waktunya hanya sebentar, gak lama, yaitu lebih kurang sekitar 4 jam. Tetapi waktu mereka bermain di rumah lebih banyak. Jadi itu artinya apa? Kewajiban anak di sekolah hanya sedikit, tetapi kewajiban di rumah memang lebih panjang. Maka tanggung jawab seorang murid pun tidak hanya tanggung jawab seorang guru, melainkan kedua orang tuanya pun harus lebih mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari seorang guru. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup. Betul apa enggak? Betul. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Itu semuanya adalah kebutuhan dasar manusia. Sekarang lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara dasar atau tidak dasar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Lanjut. 2. Jenis motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Artinya, murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukum. Yang kedua, murid melakukan disiplin diri intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam dirinya. Artinya menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri
murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya, termasuk kita mematuhi peraturan sekolah. Itu murid harus wajib melaksanakan dan jangan diingkari. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman: 1. Menyakitkan, 2. Tidak nyaman, 3. Memaksa, 4. Murid jadi takut, 5. Murid menyembunyikan kesalahan, 6. Murid menjadi rendah diri. Penghargaan atau hadiah: 1. Tidak efektif, 2. Merusak hubungan atau sifat iri, 3. Mematikan kreativitas, 4. Menghukum dengan sistem ranking, 5. Merampas hak atau menghargai dirinya. Lanjut. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini menyangkut segitiga restitusi yang pernah saya diajarkan oleh pasir saya, itu Pak Sam. Konsekuensinya yaitu 1. Penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu memonitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Yang keempat, murid menghormati. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Seorang murid melakukan suatu kesalahan, apa tindakan guru selaku penghukum, selaku manajer, atau selaku teman? Di situ di segitiga restitusi itu ada, Bu, guru selaku penghukum, selaku teman, dan selaku manajer. Nah, apa tindakan ibu sebagai seorang guru yang menangani masalah murid? Misalkan contoh, muridnya terlambat ke sekolah. Nah, saya ingin bertanya, ayo siapa yang ingin menjawab? Kalau anak datang terlambat, ya yang namanya hukuman nggak ada. Cuman kita tetap harus menjaga komunikasi dengan anak. Kita tetap bicarakan baik-baik. Kita tanya, terlambatnya tuh kenapa? Terus malamnya tidur jam berapa? Kita harus mendalami. Nggak serta-merta kita harus marah. Anak datang terlambat terus marah. Kita harus cari alasan kenapa. Gali dari rumah itu seperti apa? Kok bisa dia terlambat? Bicarakan baik-baik dengan, karena kita guru ini di sekolah adalah sebagai orang tua mereka kan. Jadi kita harus penuh kasih sayang juga. Karena anak digital sekarang ini itu kalau mau main yang dengan konsep hukuman itu udah keempat lagi tuh, sudah terbiasa. Begitu menurut saya. Terima kasih. Jawaban dari Ibu Farida. Selanjutnya ada guru yang lain yang ingin menambahkan? Kalau menurut saya ya Bunda, seandainya ada siswa yang terlambat, kita panggil, nah kenapa kok bisa terlambat? Ada masalah apa? Kan kita nasihati dia. Kalau bisa kedepannya yang terlambat lagi ya sayang, bangunnya dari pagi biar kita tidak kesiangan. Itu Bu. Memang kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru memberikan contoh yang terbaik. Jangan buru-buru hukum sana anak, nggak boleh seperti itu ya Bu ya. Kita rangkul, kita sebagai teman, kita kita tanya mengapa bisa terlambat, kita tanya alasannya apa. Jangan langsung kita memarahi dia, kita merangkul dia terlebih dahulu sebagai teman. Itu ya Ibu-ibu, ini suatu jawaban yang tepat sekali, yaitu jawaban atas Bu Farida dan Bu Yati. Terima kasih. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Memang zaman sekarang zaman modern, susah untuk mengatur anak. Itulah tugas kita guru untuk lebih cermat
dan lebih paham kepada peserta didik kita gimana cara kita membimbing dan memotivasi anak-anak kita supaya lebih baik ke depan dan lebih karakter lagi. Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di dalam kondisi tadi anak tidak serta-merta merasa diajukan guru, tetapi lebih akan disayangi oleh guru, dan insya Allah dengan melakukan segitiga restitusi ini anak akan lebih lagi berubah dalam disiplin dirinya. Nah, ini ada satu kasus lagi, yaitu saya mengalami kasus ketika ada anak di kelas 5 Ramadan. Nah, itu dia sering negi, apa sih bahasa Indonesia kalau negi itu, Bu? Malak. Nah, itu gimana cara mengatasinya, Bapak Ibu? Coba Pak Peri. Saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Win tentang bagaimana menghadapi anak yang suka malak, ya. Jadi ini adalah jiwa-jiwa kriminalisme yang udah tumbuh sedari dini, yang mungkin nantinya kalau dibiarkan akan menjadi bumerang tersendiri di masyarakat, karena kehidupan anak ini bukan cuma di lingkungan sekolah tapi di pergaulan. Tentu seperti kata Bu Win ini tadi, tugas guru itu terbatas, ya. Jadi sedikit sekali waktu untuk memantaunya. Jadi kita ini hanya bisa memantau dan memonitoring dia di sekolah aja. Jadi tentu ini adalah salah satu masalah besar, ya Bu, ya, yang perlu kita koordinirkan kepada orang tua, wali murid. Nah, jadi solusinya tentu aja adalah mensinergikan komunikasi, bagaimana kita menangani sikap dan perilaku menyimpang ini, Bu. Karena ini menyimpang, karena perilaku anak kecil itu sebenarnya belum ada secara alami, ya Bu, ya. Anak itu kan bukannya bermain, ya kan, mungkin berantem sama temennya, itu mungkin murni perilaku anak. Tetapi kalau sudah perilaku menyimpang tadi, tentu aja dia sudah banyak menangkap kegiatan. Itu kita aja, Bu, ya. Jawaban yang diberikan Pak Peri. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, berarti yang keempat ini kan kita mencari dulu apa sih alasan anak tersebut melakukan pemalakan terus. Itu yang punya. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Nah, kita tahu apa yang harus kita lakukan atau anak tersebut kita lakukan untuk kedepannya supaya hukuman. Murid disuruh berdiri di depan kelas, murid menjadi takut. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas dalam sekolah. Kita tanyakan dulu apa keyakinan kelas yang telah dibuat mereka di dalam kelas dengan guru wali kelasnya. Kalau memang ini ada di dalam keyakinan kelas mereka, nah maka dengan konsekuensi itu murid tersebut diingatkan. Nah, maka
sudah membuat keyakinan kelas bahwa jam 7.30 kita harus sudah berada di dalam kelas. Apa konsepsinya nak kalau kita terlambat? Begini Bu. Nah, kalau udah kita memberikan keyakinan kelas kepada anak tersebut, insya Allah kedepannya anak tersebut akan berubah. Posisi kontrol. Lanjut. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu tadi yang saya katakan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Itu yang sudah saya jelaskan tadi dari awal ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus di sini yaitu murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan lain. Memang kita sering lakukan itu ya Bu ya. Kalau ada salah satu murid yang tidak memakai baju seragam, yaitu harus kita bedakan barisannya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Sebagai teman, ayolah nak yang tertib, buat Bapak Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Lanjut. Keyakinan kelas. Nah, saya tanya lagi kepada bapak-bapak ibu-ibu semua, apakah di kelas bapak-bapak ibu semua sudah membuat suatu keyakinan kelas? Sudah Bu. Sudah? Seperti kesepakatan gitu kan. Ya, betul. Nah, di dalam diskusi ini pun ada keyakinan kelas atau keyakinan diskusi. Yang pertama, kita mengikuti diskusi dengan tertib. Ya. Yang kedua, tidak ada yang bermain HP atau ngobrol. Alhamdulillah, pada diskusi hari ini aktif dan tidak ada yang bermain HP. Selanjutnya, mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat kendaraan roda 4 atau mobil? Nah, alasannya apa Bu? Saya helm itu memang udah ditentukan ya Bu ya, dan juga untuk keselamatan kita supaya kita nggak tahu ke depannya akan terjadi apa. Kalau kita pakai helm, insya Allah kita selalu dijaga. Oke. di situ Bu, untuk kita mematuhi peraturan itu hanya sebuah peraturan. Tetapi kalau kita yakin, mempunyai keyakinan di dalam hati kita bahwa memakai kendaraan beroda 2 harus memakai helm. Kenapa? Menjaga keselamatan. Bukan takut karena kita mau ditilang. Ya ibu-ibu, ya. Ada itu Bu, itu suatu aturan untuk mematuhi cara berkendaraan. Ya, salah satunya itu memakai helm aturannya. Tetapi kalau kita melaksanakan keyakinan dalam diri kita bahwa memakai helm pada saat berkendaraan itu artinya menjaga keselamatan kita, terutama kepala kita. Itu maksudnya Ibu. Proses pembuatan keyakinan kelas yaitu dilakukan guru bersama murid untuk membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah, guru-guru SD 1 Negara Jati Baru telah melaksanakan atau membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang lakukan peraturan kelas kita dulu apa? Yang pertama mungkin 1, tidak boleh ribut. Nah, nanti keyakinan kelasnya kita buat belajar disiplin dan sopan, seperti itu contohnya, atau merumuskan tentang peraturan kelas. Yang 3, peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Yang keempat, setelah kita yakin
keyakinan kelas tersebut akan dijalankan di kelas kita, maka kita tempel semua keyakinan anak-anak tersebut di papan tulis atau di kertas buram. Itu untuk ketika saat anak melakukan suatu kesalahan, maka kita akan melakukan tindakan yaitu menanyakan keyakinan kelas yang ada di kelas mereka. Lanjut, keyakinan kelas yaitu artinya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Itu kalau memang ada pekerjaan tugas piket yang harus dilaksanakan, berdisiplin dan bersikap jujur. Yang kelima, saling tolong menolong. Yang keenam, hidup rukun dengan teman, artinya saling menjaga